Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Abidi Walid. Saya sebagai guru akidah akhlak MTSS Darul Ulum SLP. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. Mata pelajaran akidah akhlak DLPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor peserta PPG 205 2702 1182001 dan NEM PPG 2554 0111 2229. Pada hari ini, Selasa, tanggal 20 Januari 2026, saya akan mengambil video pembelajaran untuk uji kinerja UKM PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Mata pelajaran akidah akhlak dengan materi pokok dan kotor. Model pembelajaran deep learning dan kurikulum berbasis cinta di MTSS Darul Ulum SLP. Mohon saran dan kritiknya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ada yang sakit hari ini? Tidak ada, alhamdulillah ya. Berarti kita semua sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ada yang ulang tahun? Ada. Siapa yang ulang tahun? Selamat. Isbah ulang tahun. Tepuk tangan untuk Isbah dulu. Dan mari kita doakan Isbah semoga panjang umur ya. Yuk. Panjang umur. Panjang umur. Serta bahagia. Serta bahagia. Cukup? Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum dimulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi sholli Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna lana barakatin lana fi dinina ma'amlil utri unsa wa dzakar. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum dimulai pelajaran, setelah kita baca Pancasila, mari kita baca lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Silakan berdiri dan beri hormat. Hormatlah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri
bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Di pertemuan ini kita akan belajar iman kepada qadha dan qadar. Coba saya tanya, iman kepada qadha dan qadar itu rukun iman yang keberapa? Yang keenam. Yang berapa? Yang keberapa? Yang keenam. Bagus. Rukun iman yang keenam itu iman kepada qadha dan qadar. Ada yang pernah dengar qadha dan qadar? Berarti baru dengar ini ya? Oke, karena baru dengar ini, kita pelajari apa iman kepada qadha dan qadar, apa qadha dan apa qadar. Di sini nanti akan diterangkan. Definisi iman kepada qadha dan qadar adalah, silakan buka bukunya dan ditulis. Iman kepada qadha dan qadar. Ya, iman kepada qadha dan qadar. Iman kepada qadha dan qadar termasuk rukun iman yang keenam. Definisinya, iman kepada qadha dan qadar adalah meyakini sepenuh hati. Jadi meyakini sepenuh hati bahwa segala ketentuan Allah atas makhluk-makhluknya telah ditetapkan sejak azali dan terjadi sesuai kehendaknya, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Maka segala sesuatu yang terjadi pada manusia itu sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali. Contoh, kita kumpul di sini hari ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sejak zaman azali. Ini namanya definisi qadha dan qadar. Jadi, kenapa kita harus iman? Satu, agar kita sadar bahwa kita ada yang ngatur. Kedua, kenapa harus iman kepada qadha dan qadar? Agar kita tidak sombong bahwa di belakang kita ada Tuhan yang mengatur segala aktivitas kita. Selanjutnya, iman kepada qadha dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6. Coba, rukun iman ada berapa? 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab. Berapa ini? 4, iman kepada Rasul. Terus 5 iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qadha dan qadar. Baik dan buruk, enak dan tidak enak, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Paham? Selanjutnya, apa itu qadha dan apa itu qadar? Jadi kan ada qadha, ada qadar, sebidol elang. Jadi di sini ada qadha dan ada qadar.
Qadar. Ada definisi yang berbeda antara qadha dan qadar. Mau tahu? Qadha. Qadha. Ketetapan dan keputusan Allah sejak zaman azali terhadap segala sesuatu yang akan terjadi. Ya. Ketetapan keputusan Allah sejak zaman azali. Kapan zaman azali? Kapan zaman azali? Zaman azali itu zaman ketika Allah belum menciptakan alam semesta. Ketika belum menciptakan alam semesta. Belum menciptakan langit, belum menciptakan belum menciptakan nabil. Itu namanya zaman azali. Jadi sebelum alam ini diciptakan, ketentuannya sudah ada. Itu disebut qadha. Kata kuncinya qadha itu ketentuan. Ya? Kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Ketentuan. Ketentuan siapa? Ketentuan Allah sejak kapan? Sejak zaman azali. Selanjutnya, qadar itu apa? Nah, qadar itu perwujudan atau realisasi dari ketetapan Allah. Perwujudan realisasi dari ketetapan Allah dalam kenyataan sesuai waktu dan sebabnya. Ya? Sesuai waktu dan sebabnya. Kalau qadar itu dari Allah, kalau qadar itu usaha manusia. Usaha manusia. Paham? Jadi kalau kita dulu misalnya saya ditakdirkan Nabil ditakdirkan jadi orang kaya. Nomor 2-nya Kiher. Sudah kaya. Di qadanya sudah kan? Ya. Tapi bagaimana Nabil akan merealisasikan? Kalau ketika lahir Nabil giat bekerja, giat cari ilmu, dari cari ilmu siap, tekun, bekerja, usaha, buka ini, buka itu, bisnis, saham, investasi, jadi pengusaha tambang, tembakau, maka itu ketika Nabil ini kaya, itu sudah sesuai dengan qadar Allah. Tapi Pendi di zaman azali diqadha oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Jadi pilot. Pilot, tepuk tangan siapa yang menjadi pilot? Amin. Semoga jadi Pendi ditakdirkan jadi pilot. Ternyata dia gak mau sekolah penerbangan. Gak mau kuliah di penerbangan. Dia ambil jurusan otomotif. Jadi jurusan otomotif. Tahu otomotif? Nanti setelah MTS masuk sekolah SMK. Ambil jurusan otomotif. Kenapa dia ambil jurusan otomotif? Karena kakeknya punya mobil sering mati. Akan diperbaiki, ya? Akan jadi mortir, bengkel. Akhirnya apa? Karena prosesnya Pendi, meskipun dulu ditakdirkan, diqadha, ditentukan oleh Allah menjadi pilot, tapi prosesnya Pendi tidak mengarah ke situ. Tapi ketika sekolah di SMK dia ambil jurusan otomotif, akhirnya Pendi tidak jadi pilot, tapi dia jadi bengkel. Dia buka bengkel ahas, dealer misalnya, kerja di ahas, di dealer. Dia tahu segala macam-macam peralatan mobil. Paham? Misalnya made home. Ini jadi ditakdirkan dulu jadi dai. Jadi dai terkenal, mengalahkan kayak Ustadz Abdul Somad misalnya. Tapi prosesnya dia tidak pernah bikin YouTube. Tak pernah bikin konten, kan tidak dikenal. Gak pernah bikin konten di YouTube.
Tapi meskipun tidak pernah bikin konten, karena ada orang yang sering memvideokan video seret ketika Menkom ceramah, video seret, aku tahu habis video. Nah, ceramah di video seret. Ketika ada orang ceramah, Menkom ceramah, ketika orang angkat kamera, seret, kamera jam satu. Jam nyaman. Maka besar dari kan. Ya, makin bagus. Ya, makin bagus. Akhirnya apa? Akhirnya karena dia berusaha belajar menjadi seorang dai, pendakwah, penceramah. Nah, akhirnya kemudian dia menjadi penceramah betul dan penceramah nasional. Paham? Paham. Misalnya, ini punya kakak bidan, ya, Khofifah. Punya kakak bidan. Karena tertarik dengan pekerjaan kakaknya yang menolong orang, maka di ketentuan di kodarnya Allah, gak ada ini jadi bidan, ya, gak ada. Ya dijaktir jadi penjaga. Orang tahu penjaga tadi di kodoknya, di ketentuannya. Tapi karena keinginannya, dia punya cita-cita untuk menjadi apa? Amin. Kau juga jenis, ya. Amin. Akhirnya apa? Dia berusaha, berdoa, sehingga kemudian dia jadi bidan betulan. Amin. Selanjutnya, ini contohnya. Pokok Allah menetapkan seorang menjadi kaya, ya. Nah, Allah menetapkan Nabil menjadi seorang kaya. Usahanya Nabil terus kerja cerdas. Setelah lulus kuliah nanti Nabil kerja, lamar di perusahaan ini, terus diterima, dia kerja. Akhirnya apa? Naik pangkat. Akhirnya dia buka bisnis sendiri. Misalnya bisnis manajemen perkantoran, misalnya bisnis keuangan. Nah, maka Nabil akhirnya jadi orang kaya. Karena Nabil kasihan teman-temannya. Wow. Pendi, direktur. Ya? Evan, ini manajer. Pendi, itu bagian konsultan. Rekrut teman-teman Nabil. Lanjut. Contohnya. Lihat gambarnya ini. Gambar. Ini orang apa ini? Gambarnya? Orang belajar. Orang ngetik itu orang apa? Orang kerja apa? Di kantor. Kalau boleh memilih antara kerja di sawah di kantor, pilih mana? Kantor. Kerja seret. Enak tidak? Enak. Mau kerja di kantor? Mau? Semoga terkabul. Amin. Semoga terkabul. Yang bilang amin, semoga kerja di kantor. Amin. Kantor, banyak kantor. Bisa jadi di kantor sekolah, di kantor desa, di kantor kecamatan, di kantor bank, ya. Amin. Di kantor rumah sakit, di kantor toko, seperti toko-toko yang besar-besar itu kan ada kantornya. Kan ada kantornya itu, ya. Jadi admin. Amin. Prosesnya harus kerja keras, kerja cerdas. Paham? Ada pepatah yang mengatakan you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan, ya. Jadi kalau pikirnya sekarang sudah kerja di kantor, sudah jadi pilot, sudah jadi dai, sudah jadi punya sound system ini kan, ahli sound ini, ya, punya sound system sendiri. Nah, maka kata pepatah you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Paham? Kalau pikiran masa depannya bagus, maka 10 tahun, 20 tahun ke depan akan bagus. Asalkan giat bekerja. Selanjutnya,
Qadha dan qadar itu sering disebut takdir, takdir. Qadha dan qadar itu sering disebut takdir. Ketika kita beriman kepada takdir, berarti kita beriman kepada qadha dan qadar. Ketika kita beriman kepada qadha dan qadar, kita berarti beriman kepada takdir. Takdir dari Allah. Maka kalau di qadha ada qadar, maka di takdir ada ikhtiar. Paham? Kalau di qadha ada qadar, maka di takdir ada ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Usaha. Ikhtiar itu usaha. Sama dengan qadar tadi. Bagaimana usaha kita? Biasanya usaha itu tidak akan mengkhianati proses. Usaha tidak akan mengkhianati proses. Mari deh. Lanjut. Dalilnya. Ingin tahu dalilnya? Baca dalilnya. Oh, tuh nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Artinya itu dan ketetapan Allah itu adalah suatu ketetapan yang pasti berlaku. Tepuk tangan untuk. Jadi dalilnya dari qadha dan qadar itu ada dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan ketetapan Allah itu adalah sesuatu ketetapan yang pasti berlaku. Paham? Ada dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 38. Hubungan qadha dan qadar itu berjalan dengan kesesuaian, tidak saling bertentangan. Hubungan qadha dan qadar berjalan berkesesuaian, tidak saling bertentangan. Lanjut. Macam-macam takdir. Tadi disebutkan takdir qadha dan qadar itu sama dengan takdir. Maka takdir itu ada dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom apa? Takdir mu'allaq apa? Takdir mubrom yang kanan, yang kiri. Takdir mubrom ini. Takdir mubrom adalah takdir Allah yang pasti terjadi dan tidak dapat diubah. Paham? Tidak dapat diubah. Khalil ini tidak bisa memilih dari siapa ia lahir. Ya? Mau direvisi gak bisa. Ayahnya sudah Abiluddin, ibunya sudah Salha. Ini tidak bisa direvisi, tidak bisa diubah. Tidak bisa. Saya mau ayah hafalin saja daripada Habib. Tidak bisa dirubah. Ya? Tidak bisa. Kenapa? Sudah takdir mubrom. Sudah takdir mubrom. Tidak bisa. Ini Aisyah. Ini dia lahir di Pancur, nah. Di Bocor apa di Malaysia? Bako. Nah, dia lahir dari ibunya yang bernama siapa namanya? Nah, dari Mas Rupang. Oh enggak, saya enggak mau sama Ibu Mas Rupang. Saya mau Ibu Mila saja, Mile. Nggak bisa. Kenapa? Sudah takdir mubrom, ya. Kalau takdir mu'allaq, takdir mu'allaq itu bisa dirubah. Contoh, Pendi. Alhamdulillah Pendi kan datang, tapi kurang agak pandai kok. Bagaimana caranya? Beli skincare.
Set. Saya Pendi, anaknya petani, tapi saya mau jadi pilot. Ya sekolah beneran. Setelah lulus SMK, melanjutkan kuliah di sekolah Penerbangan. belajar penerbangan. Akhirnya jadi pilot. Ya? Ada. Dia mau ditanya sama guru? Nah, paham? Paham? Bisa dirubah? Nasib bisa Diubah. dengan usaha dan doa. Lanjut. Conclusion. Ini gambar apa? Gambar apa? Ada yang tahu gambarnya apa? Bukan gambar siapa ya? Gambar apa? Conclusion ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa qadha adalah ketetapan Allah sejak zaman asali, sedangkan qadar perwujudan ketetapan itu dalam kehidupan nyata, realisasi usaha manusia. Coba, berdiri dulu, silakan berdiri. Ice breaking dulu kita sebelum mengerjakan sesuatu, ya. Breaking. Diubah dengan usaha dan doanya, akhirnya dia mati masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang masuk surga? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tangan ke atas, lalat, nyamuk, pisang, jagung dan tikus. Silakan duduk kembali. Nah, pertanyaan, silakan. Pertanyaan, taruh dulu. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Bagaimana hubungan antara takdir dan ikhtiar? Takdir dan ikhtiar. Bagaimana hubungan antara takdir dan ikhtiar? Dia ada pertanyaan dari saudara kita. Minum tepuk tangan, sudah bertanya. Nah, bagaimana hubungan takdir dengan ikhtiar? Takdir itu berjalan dengan ikhtiar. Takdir itu ketentuannya dari Allah. Ikhtiar itu proses manusianya untuk merealisasikan takdir. Paham? Kalau takdirnya baik dan mau diubah, maka dengan usaha dan doa. Kalau takdirnya tidak baik dan mau diubah oleh orangnya, maka usaha dengan doa. Kan ada tuh di hadis Arba'in Nawawi, ada seorang hamba ditetapkan sebagai ahli surga ketika di dunia dia bekerja, beramal sesuai amalnya ahli surga. Ketika meninggal dia masuk surga. Ada seorang hamba ditakdirkan menjadi ahli neraka. Ketika di dunia dia jadi orang jahat, mati dia masuk neraka. Ada seorang hamba ditakdirkan masuk surga, tapi di dunia jadi orang jahat, gak mau sholat, gak hormat orang tua, gak hormat guru, gak mau belajar, mati dia menjadi ahli neraka. Meskipun takdirnya dulu dia menjadi ahli surga. Kenapa jadi ahli neraka? Karena usahanya mengarah kepada ahli neraka. Paham? Ada seorang hamba ditakdirkan jadi ahli neraka, tapi dia giat belajar, mondok dari sini, terus mondok lagi ke pondok yang lebih besar. Setelah lulus MTS ini, ya, akhirnya dia jadi anak soleha, dia bekerja keras, jadi kaya tapi bertakwa. Akhirnya apa? Meskipun takdirnya dulu masuk neraka. Mau masuk surga? Ya, silakan berangkat dulu. Mau? Oke.
Selanjutnya tugas ini nanti saya bagikan ini tugas untuk mencari ayat tentang dalil-dalil takdir. Mencari ayat tentang dalil-dalil takdir. Silakan ambil satu kelompok, jadi 4 kelompok ya. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Siapa yang presentasi ayat yang dicari tadi? Oke, angkat tangan. Oke, ini angkat tangan. Kelompok kedua, silakan berdiri dan baca. Orangnya ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Artinya yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1. Siapa yang presentasikan? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia. Yang memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia hendaki di antara hamba-hambanya, yang Maha Pengampun. tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3 silakan. Silakan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء خلقناه بقدر. Tepuk tangan untuk Hamidah. Artinya, Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok terakhir, kelompok 4, tepuk tangan dulu. Ini tepuk tangan. Ya. Silakan, Khalil baca. Bismillahirrahmanirrahim. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Silakan baca artinya. Apa yang dapat menghentikan kami, ialah kami dan menjadi orang-orang yang bersih. Terakhir, ini video renungan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kita refleksikan dulu tentang materi yang telah kita pelajari, yaitu tentang qadha dan qadar. Mari kita lihat bersama. Ini siapa yang paling depan ini nanti? Takdir dan nasib Yang tidak depan. adalah kehendak Tuhan. Nasib adalah kehendak kita, karena kita sendiri yang harus bisa dan bertanggung jawab untuk merubah nasib. Jangan menyerah dengan kehidupan. Sabar di saat susah membuat kita lebih kuat. Tawakal di saat takut membuat kita lebih berani. Syukur di saat sempit membuat kita lebih merasa cukup. Ikhlas di saat patah hati membuat kita lebih bijaksana.
Manusia diciptakan bukan untuk sempurna tetapi untuk berguna. Maka berbuat baiklah dengan sesama dan biarkan Tuhan yang menyempurnakan langkah-langkahmu. Oke, terima kasih atas kesemangatan teman-teman, dan semoga minggu depan kita bisa berkembang kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ya Rabbi waffiqni